teori antrian. Kenapa teori antrian ini digunakan atau bisa digunakan di dunia kerja, di perusahaan? Langsung saja saya mulai. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu definisi antrian, yaitu garis tunggu dari nasabah atau konsumen yang diukur dengan satuan tertentu yang memerlukan satu layanan atau lebih. Ini berarti bisa dikategorikan sebagai kasir atau sebagai teller kalau di bank. Garis tunggu yaitu kemampuan atau kapasitas pelayanan. Terbentuknya garis tunggu di dalam sistem adalah karena fasilitas pelayanan yang sedang sibuk melayani pelanggan sehingga pelanggan yang datang harus menunggu. Sedangkan teori antrian sendiri yaitu suatu kejadian atau garis waktu yang dirumuskan secara matematika atau dalam model. Tujuannya adalah untuk merancang pelayanan optimal, untuk menjaga keseimbangan biaya dan menjaga keseimbangan waktu. Analisa sistem antrian. Analisa sistem antrian merupakan bentuk analisa probabilitas, bentuk teknik penentuan. Hasilnya tentu saja bersifat probabilitas. Statistik operasi ini seperti waktu rata-rata yang diperlukan seorang untuk menunggu sampai dilayani digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan dalam suatu operasi yang mengandung antrian. Bisa saja misalkan di bank, di swalayan, kapan harus membuka loket lebih dari satu atau satu saja cukup, pada kapan kita harus membuka. Ya, lanjut masuk ke sistem antrian pelayanan tunggal. Jadi sistem pelayanannya dibagi menjadi dua, pelayanan tunggal dan pelayanan ganda atau multiple server system. Pelayanan tunggal merupakan bentuk paling sederhana dari sistem antrian yang digunakan untuk memperagakan dasar-dasar sistem antrian. Contohnya adalah fast shop drive-in market, memiliki satu tempat kasir dan satu karyawan yang bertugas mengoperasikan mesin kasir pada tempat kasir tersebut. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah disiplin antrian pada urutan keberapa pelanggan dilayani, yaitu first come first server. Pertama yang datang, pertama yang dilayani. Artinya orang yang pertama berada dalam antrian di tempat kasir tersebut dilayani terlebih dahulu. Lalu ada yang terakhir masuk, pertama keluar. Misalkan seorang operator mesin menyusun bagian-bagian yang sedang diproses di samping mesin sedemikian rupa sehingga bagian akhir diletakkan paling atas dan akan menjadi yang pertama dipilih. Lalu ada serve in random order. Operator mesin mengambil salah satu bagian yang dikumpulkan dalam sebuah kotak secara acak. Lanjut ke berdasarkan jadwal, yaitu pelanggan akan dilayani sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Misalkan bisa kita lihat di pasien pada praktek dokter umum, maka akan diambil berdasarkan jadwal yang telah direncanakan tanpa terganggu oleh saat kedatangan mereka di tempat tersebut. Jadi misalkan kalau sekarang ini di dokter-dokter yang buka praktek pribadi melayani pemesanan via online, order secara khusus secara pribadi nanti terjadwal. Misalkan pelayanan akan atau pemeriksaan dijadwalkan pada pukul 4 dan konsumen atau calon pasien harus datang mendekati pukul 4 dan bisa langsung masuk tanpa memperhatikan atau menghiraukan antrian-antrian yang ada. Lanjut ke sifat populasi pelanggan. Adalah sumber atau alasan bagi pelanggan memilih satu pasar diasumsikan tidak terhingga atau sumber pendatang ke tempat antrian. Yang ketiga adalah tingkat kedatangan, seberapa sering pelanggan ada dalam satu antrian.
adalah jumlah kedatangan dalam satu periode waktu tertentu dengan asumsi bahwa kedatangan pada suatu fasilitas jasa sesuai dengan distribusi probabilitas. Lalu ada tingkat pelayanan, seberapa cepat pelanggan itu dilayani. Rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani dalam suatu periode waktu tertentu. Waktu pelayanan ditentukan oleh distribusi eksponensial. Jadi misalkan di tingkat pelayanan ini berapa, misalkan kalau di bank operasi jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, dalam suatu periode tersebut berapa banyak pelanggan yang bisa dilayani oleh satu kasir. Ini bentuk matematika dari antrian pelayanan tunggal. Yang pertama ada tingkat kedatangan, yang kedua ada tingkat pelayanan dengan asumsi populasi pelanggan atau calling population yang tidak terbatas, disiplin antrian, dalam artian datang pertama dan dilayani pertama, lalu tingkat kedatangannya dan waktu pelayanan yang eksponensial. Rumusnya yang pertama, probabilitas tidak adanya pelanggan dalam satu sistem antrian, baik sedang dalam antrian maupun dilayani. Berikut ini adalah rumusnya. Lalu probabilitas terdapat n pelanggan dalam suatu sistem antrian. Seperti ini rumusnya. Rata-rata jumlah pelanggan yang berada dalam suatu sistem antrian atau jumlah pelanggan yang dilayani dan yang berada dalam satu antrian. Lanjut ke rata-rata jumlah pelanggan yang berada dalam satu baris antrian, dirumuskan dalam rumus ini. Lalu lanjut waktu rata-rata yang dihabiskan seseorang pelanggan dalam keseluruhan sistem antrian, yaitu waktu untuk menunggu dan dilayani, serta waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu dalam antrian sampai dilayani. Selanjutnya ada probabilitas waktu pelayanan yang sibuk, merupakan probabilitas seorang pelanggan harus menunggu atau biasa disebut faktor utilitas. Dan yang terakhir ada probabilitas bahwa pelayan sedang tidak sibuk, merupakan probabilitas seorang pelanggan dapat dilayani. Langsung saja ke contoh. Di sini ada 24 pelanggan per jam yang datang dan 30 pelanggan per jam yang keluar. Masukkan rumus pertama. Jadi probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem tersebut adalah 0,20. Lanjut, lalu ada 4 pelanggan secara rata-rata dalam sistem antrian tersebut. Jadi ada 4 orang pelanggan secara rata-rata dalam antrian satu itu. Lanjut, setelah itu tentukan LG-nya. Diketahui bahwa 3,2 pelanggan secara rata-rata dalam barisan antrian. Waktunya adalah 0,167, jadi dikalikan menit, 60 menit, yaitu 10 menit, yaitu waktu rata-rata tiap pelanggan dalam satu sistem. Lalu WI adalah 8 menit, yaitu waktu rata-rata tiap pelanggan dalam barisan. Dan untuk U-nya 0,80, artinya probabilitas pelayanan akan sibuk dan pelanggan harus menunggu. Dan 0,20 probabilitas pelayan tidak sibuk dan pelanggan dapat dilayani. Nah, di sini ada data menambahkan berdasarkan harapan pelanggan, manajer toko berpendapat bahwa pelanggan tidak mau menunggu secara 8 menit dan menghabiskan total sebanyak 10 menit dalam satu antrian, belum termasuk waktu berbelanja. Manajer ingin menguji alternatif 1, yaitu penambahan karyawan untuk mengepak barang belanja. Penambahan seorang karyawan akan menimbulkan biaya bagi manajer toko
sebesar $150 per minggu. Manajer tersebut menetapkan bahwa untuk setiap menit pengurangan waktu menunggu, ia terhindar dari kerugian penjualan sebesar $75 per minggu. Jadi asumsinya adalah toko tersebut mengalami kerugian jika pelanggan pergi sebelum sempat berbelanja karena panjangnya antrian atau jika pelanggan tidak kembali ke toko itu lagi. Jadi mungkin kalian pernah merasakan ketika mau membeli sesuatu, melihat lamanya di antrian terus tidak jadi membeli atau bahkan tidak kembali ke toko itu lagi. Nah, gunanya untuk menghitung metode antrian itu menanggulangi hal-hal seperti itu. Penambahan karyawan baru akan meningkatkan tingkat pelayanan menjadi 40 pelanggan per jam dengan asumsi tingkat kedatangannya sama, yaitu 24 pelanggan per jam. Dirumuskan, yang pertama cari P tadi di sini dengan adanya penambahan, lalu untuk L-nya itu sebanyak 1,5, kalau LQ-nya adalah 0,90 dan waktu yang dihabiskan adalah 3,75 menit, lebih cepat dari waktu ketika cuma ada kasir satu saja. Waktu rata-ratanya adalah ketika dilayani adalah 2,25 menit. Untuk U-nya adalah 0,60 dan I-nya adalah 0,40. Jadi rata-rata waktu menunggu bagi pelanggan atau setiap pelanggan setelah adanya tadi penambahan alternatif adalah sebagai berikut ini. Lalu untuk tambahan kasus, manajer ingin menguji alternatif 2, yaitu membuat tempat kasir baru. Total proyek ini adalah sebesar $6.000 dengan biaya tambahan sebesar $200 per minggu untuk kasir tambahan. Tempat kasir baru akan berada di depan tempat kasir lama. Jadi kita perusahaan atau manajer membuat 2 tempat kasir yang sekarang. Dari 2 waktu tersebut, ia terhindar dari kerugian sebesar $75 per minggu. Diasumsikan bahwa para pelanggan terbagi dengan sendirinya dengan jumlah yang sama untuk setiap barisan. Jadi tingkat kedatangan baru untuk setiap kasir adalah 12 pelanggan per jam karena sudah dibagi 2. Yang pertama tadi 40, ketika ada muncul baru bisa diasumsikan 20 pelanggan per jam dengan tingkat pelayanan yang sama untuk setiap kasirnya adalah 30 pelanggan per jam. Tetap cari P0-nya dulu berapa. Lanjut ke L, lalu lanjut ke LQ, bisa ditemukan 0,27, waktunya adalah 0,055 jam, ketika dikalikan 60 menit menjadi 3,33 menit, dan waktu rata-ratanya adalah 1,33 menit dengan nilai U adalah 0,60 dan nilai I sebesar 0,40. Rata-rata waktu menunggu bagi tiap pelanggan adalah yang baru 6,67 menit. Lalu biaya yang timbul per minggu $500 per minggu, dan untuk pengurangan biaya kasirnya $300 per minggu karena total proyek adalah sebesar $6.000, maka dibutuhkan waktu 20 minggu untuk menutup biaya permulaan.
Apabila biaya tersebut sudah berhasil ditutup, toko tersebut akan menghemat sebesar 18,75 dolar per minggu lebih banyak dengan membuat tempat kasir baru dari menambahkan karyawan baru. Secara karakteristik operasi setiap alternatif bisa dilihat di tabel yang 7.1 ini. Ketika sistem sekarang membutuhkan waktu 4 menit, sistem ke alternatif pertama membutuhkan 1,50 dan alternatif kedua 0,67. Begitu seterusnya. Jadi terlihat bahwa dengan adanya alternatif 2 itu bisa lebih menghemat dan bisa menambahkan penghasilan karena konsumen tidak kabur dengan antrian yang terlalu panjang. Bagi manajer, kedua alternatif ini tampak lebih baik dari kondisi sekarang atau kondisi awal yang menimbulkan waktu menunggu selama 8 menit per pelanggannya. Mungkin itu untuk sekarang ini yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari sistem antrian pelayanan ganda. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.